dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan atau kesibukan yang lain, sampai kita seringkali lupa bagaimana tujuan dan arah hidup kita, yaitu mengikuti Tuhan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudaraku terkasih, apa kabar Anda hari ini? Besar harapan saya, Anda yang mendengarkan firman Tuhan, tuntunan Tuhan melalui sabdanya, senantiasa mengalami sukacita di dalam Tuhan. Kalau Anda sudah mengalami sukacita, saya sebagai seorang pewarta firman Tuhan hanya bisa bersyukur, karena memang sungguh pewartaan kabar baik ini betul-betul berbuah dalam diri para pendengarnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam bahasa Indonesia ada sebuah ungkapan yang bagus banget, yang kira-kira sangat berhubungan dengan situasi hidup kita sebagai orang beriman. Nama ungkapan itu adalah jatuh bangun. Memang ada kalanya dalam hidup kita tidak lempeng aja, tetapi selalu ada jatuh bangunnya, ada lika-likunya. Kadang-kadang kita terpuruk, kadang-kadang kita naik melesat setinggi bintang. Dalam bahasa Indonesia bahkan ungkapan ini ada musik dangdutnya. Anda pasti dengar kan, pernah ingat? Jatuh bangun aku mencintaimu. Bayangin saudara-saudara, untuk bisa mencintai manusia saja, seseorang harus jatuh bangun. Dia harus mengalahkan perasaannya, mengalahkan egonya, berkorban ini dan itu. Termasuk juga ketika kita mencintai Tuhan. Siapa yang hidup imannya mengalami jatuh bangun? Iya Romo, betul Romo, sering Romo. Seringkali kita tuh jatuh bangun. Kita nggak ngerti bagaimana cinta Tuhan kepada kita. Kita juga kerap kali nggak tahu bagaimana membalas kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Alih-alih membalas kebaikan Tuhan, tetapi kita malahan jatuh pada perbuatan-perbuatan yang menyedihkan hati Tuhan. Saudaraku, ternyata yang mengalami jatuh bangun, pasang surut, hidup beriman, perjalanan dalam mencintai Tuhan, ternyata bukan cuma saya, bukan juga cuma Anda. Ada satu murid Yesus yang ditampilkan dalam Injil Yohanes. Tokoh ini muncul di awal, di tengah, bahkan sampai akhir Injil Yohanes. Bayangin dari bab 1, bab 6, bab 13, bab 18, bab 21. Murid ini muncul. Kalau saya hitung-hitung, saya bandingkan dengan murid-murid yang lain, murid ini paling banyak muncul dalam Injil Yohanes. Paling banyak dia berdialog dengan Tuhan Yesus. Apakah Anda bisa menebak siapa tokoh yang mengalami jatuh bangun, pasang surut dalam kehidupan berimannya? Saya kasih clue ya buat Anda. Silakan Anda tebak-tebak di kolom komen. 1. Dia termasuk murid-murid pertama yang dipanggil Tuhan Yesus. Waduh, siapa ya? Yang kedua, dia dibasuh kakinya oleh Tuhan Yesus, tetapi dia minta lebih. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga seluruh badanku. Wah, di sini gampang ini. Lalu juga dia berkata, dia mengakui Tuhan Yesus sebagai yang kudus dari Allah. Kemudian juga dalam perjalanannya dia menyangkal Tuhan. Ingat ketika Tuhan Yesus ditangkap di rumah Hanas dan Kayafas, pribadi hebat ini menyangkal Tuhan. Dan nanti di akhir hidupnya dia dipulihkan oleh Tuhan dan juga betul-betul diarahkan kembali dengan Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, tokoh yang mau saya angkat adalah namanya Petrus. Apakah Anda tahu bahwa nama aslinya Petrus adalah Simon? Dalam bahasa Ibrani artinya apa? Saya sering kali ngomong. Artinya mendengar. Yang menarik adalah di awal perjumpaan Yesus dengan Simon ini, Yesus langsung memberi nama baru kepada Simon, yaitu Kefas, yang artinya Petrus. Nah, saudara-saudaraku, yang membuat saya tercengang ketika membaca kisah Petrus dalam Injil Yohanes adalah justru di bagian akhir, di bab terakhir, di ayat-ayat terakhir dari Injil Yohanes.
di mana pada bagian itu dikisahkan nasib dari murid yang dikasihi Tuhan atau murid terkasih. Ada isu yang beredar bahwa murid ini tidak akan mati. Nah, waktu itu Petrus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Dia maksudnya murid terkasih. Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Saudara-saudara, kata "ikutlah aku" inilah yang membuka sebuah cakrawala baru, inspirasi baru buat kita. Artinya begini, dari bab per bab dalam Injil Yohanes yang namanya Petrus sudah melewati berbagai macam lika-liku, pengalaman-pengalaman jatuh bangun dalam mengikuti Yesus. Kadang dia berhasil, kadang dia gagal, kadang dia layak mendapat pujian, kadang dia juga hancur sehancur-hancurnya. Artinya, begitu banyak persoalan yang dihadapi yang sudah dilewati oleh Petrus. Tetapi di bagian akhir Injil Yohanes, ketika Petrus mau mencampuri urusan nasib murid terkasih, Yesus minta Petrus apa? "Itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Saudara-saudaraku terkasih, yang menarik adalah justru di bagian akhir ini, Petrus, seorang murid Yesus, seorang pemimpin di antara para murid yang sudah melewati lika-liku pengalaman sebagai murid Yesus, ternyata di bagian akhir Petrus diminta oleh Yesus untuk fokus. Kamu boleh saja mempunyai banyak pengalaman selama ini. Kamu boleh saja punya pengaruh di antara teman-temanmu yang lain. Kamu boleh sudah gedebak-gedebuk dalam pelayanan. Kamu boleh sebagai pemimpin di antara teman-temanmu. Tetapi yang paling penting adalah fokus pada arah dan tujuan hidupmu, yaitu mengikuti Yesus. Saudara-saudaraku terkasih, izinkan saya untuk menarik ke belakang sebentar mengapa Petrus pada akhirnya diminta oleh Yesus untuk mengikuti Yesus. Yang pertama, kemunculan Petrus yang pertama itu ada di Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 51. Ternyata pada waktu itu yang dipanggil pertama oleh Yesus adalah Andreas, saudara Simon. Lalu setelah itu Andreas bersama satu temannya mengikuti Yesus. Lalu terjadilah dialog. Yesus mengajak mereka untuk marilah dan kamu akan melihatnya. Nah, sejak saat itu Andreas mengikuti Yesus. Lalu yang menarik adalah Andreas datang mencari Simon Petrus. Kebetulan Andreas adalah saudara dari Simon. Lalu dia datang kepada Simon dan berkata, "Kami telah menemukan Mesias." Nah, sejak saat itulah Simon Petrus mengikuti Yesus. Bahkan tadi diberi nama oleh Yesus. Kemudian kemunculan Simon Petrus yang kedua adalah ada di Yohanes bab 6 ayat 67 sampai 71. Pada waktu itu Petrus mengungkapkan sebuah pengakuan kepada Yesus. Pada saat itu Yesus mulai banyak ditinggalkan oleh pengikut-pengikutnya. Yesus berkata kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Disitulah jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Kemudian nanti di kemunculan yang ketiga ada di Yohanes bab 13. Pada saat pembasuhan kaki. Kisahnya sudah sangat terkenal, di mana hanya Simon Petrus yang minta pada Yesus untuk dibasuh seluruh dirinya. Nah, dari situ kisah ini ditutup dengan kisah Yesus memperingati Simon bahwa Simon akan menyangkal Yesus. Nah, pada saat itulah terjadi sebuah dialog yang menarik antara Yesus dengan Petrus. Dikatakan begini, Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Apakah Anda sadar? Di sini untuk pertama kalinya Yesus berkata kepada Simon soal mengikuti Dia.
Tetapi Yesus berkata, bukan sekarang, belum saatnya. Kata Simon Petrus, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti Engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Lihat saudara-saudara, Simon Petrus kepengen banget mengikuti Yesus. Tapi Yesus bilang belum saatnya sekarang. Nah, pada saat itulah saudara-saudaraku kita bisa melihat perjalanan Petrus selanjutnya di Yohanes bab 18, di mana Simon Petrus ini menyangkal Yesus. Petrus menyangkal bahwa dirinya adalah murid dari Yesus. Pada saat itu Simon Petrus berada di titik terbawah dari kehidupannya sebagai murid Yesus. Dia menyangkal identitasnya sebagai murid. Nah, saudara-saudaraku, baru nanti kita bisa melihat di Yohanes bab 21 di mana Yesus memulihkan Simon Petrus dengan ungkapan, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Di situ Simon Petrus 3 kali ditanya oleh Yesus, apakah engkau mengasihi aku? Disitulah saat-saat Petrus dipulihkan. Nah, setelah dipulihkan saudara-saudaraku, baru kita menemukan perintah Yesus kepada Petrus untuk mengikuti aku. Saudara-saudara, mengapa renungan ini sangat penting buat kita? Kita sebagai orang beriman mungkin kita memainkan peranan begitu banyak. Sebagai imam, sebagai awam, ketua lingkungan, pelayan, Emmaus Journey, pewarta, lektor, lektris, atau apapun. Kita terlalu sibuk dengan pelayanan kita. Aktivitas kita di gereja sebagai murid-murid Tuhan, ataupun dalam dunia bisnis, dalam dunia pekerjaan, atau kesibukan yang lain, sampai kita seringkali lupa bagaimana tujuan dan arah hidup kita, yaitu mengikuti Tuhan. Mudah-mudahan dengan renungan ini kita disadarkan kembali, ya Tuhan, terima kasih. Aku akan kembali menyadari dan menghidupi, aku mau mengikuti Engkau setiap hari. Apapun resikonya, apapun konsekuensi yang aku akan terima, aku tetap mengikuti Engkau. Beri kami anak-anak-Mu Tuhan kekuatan untuk bisa mengikuti Engkau sampai akhir. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Salam.